Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Abdullah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik yang saya awali di kelompok 1. Kelompok 1 itu yaitu tentang proses dan sistematika manajemen strategik. Pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang hubungannya dengan hal-hal vital, pervasif, dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan. Tujuan manajemen strategik. Tujuan manajemen strategik adalah menumbuhkan komitmen atau dukungan dari semua pihak atau sumber daya manusia mengenai visi, misi lembaga pendidikan untuk mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksana. Selanjutnya, manajemen strategik dalam proses. Perumusan strategik. Tahap perumusan strategik perencana eksekutif, perumusan visi misi organisasi, pembuatan proses profil organisasi, mengenali peluang dan ancaman eksternal organisasi, menganalisis alternatif strategi, menetapkan sasaran jangka panjang, memilih strategi induk. Karakteristik komponen, dimensi, dan manajemen strategik dalam dunia pendidikan. Manajemen strategik diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencangkup kepentingan seluruh komponen organisasi secara strategik, berorientasi ke masa depan atau misalnya 10 tahun ke atas. Visi dan misi organisasi menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis. Adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategis, hasil rumusan rencana strategis diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Selanjutnya, komponen manajemen strategik. Komponen perencanaan strategis meliputi proses perumusan visi, misi, tujuan strategik, dan strategi utama atau strategi umum. Komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan, serta kerja internal eksternal organisasi, kontrol, dan evaluasi. Dimensi manajemen strategik. Dimensi manajemen dan orientasi masa depan. Yang kedua itu ada dimensi internal dan eksternal. Yang ketiga dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Yang keempat dimensi multibidang. Yang kelima pengikut sertaan manajemen puncak. Proses manajemen strategik dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu analisis potensi dan profil satuan pendidikan atau sekolah madrasah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, analisis lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam melaksanakan layanan jasa pendidikan. Menetapkan visi dan misi berdasarkan analisis potensi dan lingkungan sebagai acuan dalam pengelolaan suatu pendidikan. Yang terakhir, menetapkan strategi dan diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Selanjutnya itu tentang formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Yang pertama, formulasi strategi peningkatan mutu. Formulasi strategi dalam peningkatan mutu tenaga pendidikan yaitu rekrutmen pendidik dengan merupakan cara atau teknik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidik dengan menggunakan analisis kebutuhan kepala lembaga pendidikan. Tahap-tahap formulasi strategi. Tahap 1 itu ada pengumpulan dan analisis keterangan strategis. Tahap 2 formulasi strategi. Tahap 3 perencanaan proyek induk strategi. Tahap 4 implementasi strategi. Tahap 5 pemantauan, peninjauan, pembaharuan, dan strategi. Selanjutnya kelompok 2 yaitu tentang manfaat manajemen strategik dalam pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategik adalah memberi peluang bagi organisasi dalam memperdaya individual. Memperdaya adalah tindakan memperkuat pengertian karyawan mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi. Dan selanjutnya hierarki manajemen strategik.
Hierarki adalah sebuah sistem di mana bentuk sebuah urutan atau jenjang yang diurutkan berdasarkan kekuasaan atau wewenang mereka. Semakin ke bawah, wewenang mereka semakin kecil, sedangkan semakin ke atas, wewenangnya semakin besar. Manajemen strategik merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh seluruh level manajemen dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis strategi. Yang pertama itu ada strategi produksi, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga strategi promosi, yang keempat strategi keuangan, yang kelima strategi sumber daya manusia atau SDM, yang keenam sumber fungsional lainnya. Selanjutnya, manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan, yaitu secara garis besar terdiri dari 3 tahapan, yaitu strategi planning, strategi implementasi, dan monitoring dan evaluasi. Penetapan visi dan misi tujuan secara proses bisa termasuk dalam strategi planning, demikian juga pemetaan atau analisis terhadap faktor internal dan eksternal organisasi. Namun bisa juga pemetaan atau analisis terhadap faktor internal dan eksternal organisasi serta sumber daya yang ada dilakukan di luar atau sebelum perumusan strategi. Selanjutnya ada anatomi manajemen strategik. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anatomia yang berarti memotong. Adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ada anatomi manajemen strategik dalam pendidikan, yaitu tentang sesuatu ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Manajemen strategik dalam pendidikan merupakan suatu pengelolaan suatu pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas dalam rangka mencapai visi misi tujuan sekolah yang telah ditentukan. Evolusi konsep manajemen strategik. Menurut Ansoff, selama abad ke-20, evolusi dari manajemen strategik, 2 jenis sistem telah berevolusi. Yang pertama itu sistem penentu posisi, yang kedua sistem real time. Selanjutnya analisis teori-teori manajemen strategik yang tepat dalam dunia pendidikan. Manajemen strategik dunia pendidikan merupakan suatu pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan pendekatan tahapan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan untuk merancang aktivitas dalam rangka mencapai visi dan misi. Apa yang tadi ini? Belum ngerti. Selanjutnya implementasi perubahan strategik dan future direction and strategy. Pertama itu ada implementasi perubahan strategi. Yang kedua itu ada future direction strategy. Implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Manajemen strategi merupakan implementasi, perencanaan, pemantauan, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dari semua kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Selanjutnya, evaluasi manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas. Peningkatan mutu memiliki prinsip-prinsip berikut. Yang pertama itu ada peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan. Yang ketiga, peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat itu ada peningkatan mutu harus memperdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Dan yang terakhir ada peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah madrasah dapat memberikan kepuasan kepada siswa.
Selanjutnya materi dari kelompok 4 yaitu tentang konsep manajemen strategik sekolah. Konsep manajemen strategik digunakan di dunia pendidikan untuk lebih mengefektif. Ulang. Selanjutnya materi dari kelompok 4 yaitu tentang konsep manajemen strategik sekolah. Konsep manajemen strategik digunakan di dunia pendidikan untuk mengefektifkan pengelokasian sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Manfaat manajemen strategik yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, dan membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang kedua, implementasi manajemen strategik. Karakteristik manajemen strategik, dimensi manajemen strategik. Tahap-tahap manajemen strategik pendidikan. Menjelaskan bahwa proses manajemen strategik terdiri dari 5 tahap, yaitu menentukan arah dan misi organisasi. Selanjutnya materi dari kelompok 4 yaitu tentang konsep manajemen strategik sekolah. Konsep manajemen strategik digunakan di dunia pendidikan untuk mengefektifkan pengelokasian sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Manfaat manajemen strategik yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, dan membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang kedua, implementasi manajemen strategik. Karakteristik manajemen strategik, dimensi manajemen strategik. Tahap-tahap manajemen strategik pendidikan. Menjelaskan bahwa proses manajemen strategik terdiri dari 5 tahap, yaitu menentukan arah dan misi organisasi. Yang kedua, memahami lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategik atau strategic formulation. Tahap-tahap dalam manajemen strategik pendidikan. Menjelaskan bahwa proses manajemen strategik dalam pendidikan terdiri atas 5, yaitu pertama menetapkan arah dan misi organisasi, memahami lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi atau strategi formulation, implementasi strategi atau strategi implemented, evaluasi strategi atau strategi evaluation. Model balance scorecard dalam manajemen sekolah ditemukan oleh Robert Kaplan dan David Norton, menerjemahkan misi dan strategi sekolah ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, di mana sekolah diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat. Kesalahan dalam proses manajemen strategik. Kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategik terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu ketidakmampuan berpikir secara strategis, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen, terlalu menekan pada bentuk dan produser, terpisah dari lingkungan, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek, dan yang terakhir ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu tentang penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu sekolah adalah mengaplikasikan sekumpulan teknik yang mendasarkan pada kesediaan data dan pemberdayaan suatu sekolah untuk secara berkeseimbangan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah berarti bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta manfaat sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau school based manajemen merupakan suatu konsep manajemen di era otonomi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. MBS muncul dalam dunia pendidikan setelah terbuatnya undang-undang tentang otonomi daerah yang berdampak pada pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
Selanjutnya, perumusan sasaran jangka panjang dan strategik induk dalam dunia pendidikan. Penentuan sasaran jangka panjang menurut Saifuddin segala terdapat 5 langkah formulasi strategi. Yang pertama itu perumusan misi, yaitu pencitraan bagaimana sekolah seharusnya bereksistensi. Dan yang kedua ada asesmen lingkungan eksternal, yaitu mengakomodasikan kebutuhan lingkungan akan mutu pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. Yang ketiga itu ada asesmen organisasi, yaitu merumuskan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal. Yang keempat itu ada perumusan tujuan khusus, yaitu penjabaran dari pencapaian visi dan misi sekolah yang ditampakkan dalam tujuan sekolah atau tujuan tiap-tiap mata pelajaran. Yang kelima itu ada penentuan strategi, yaitu memilih strategi paling tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menyediakan anggaran, sarana dan prasarana maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk itu. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran, mencakup perencanaan program, implementasi program, monitoring program, dan evaluasi program. Tujuan monitoring dan evaluasi pembelajaran yaitu menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan, manajemen yang efektif, dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. Yang kedua, mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum. Yang keempat, memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya materi dari kelompok 6, yaitu tentang konsep manajemen strategik. Konsep manajemen strategik adalah perencanaan, pemantauan, analisis, dan penilaian yang berkelanjutan dari semua kebutuhan yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasarannya. Pada hakikatnya, manajemen strategi merupakan konsep yang menembus waktu untuk memperoleh manfaat dengan mengembangkan strategi yang inovatif, dengan mengatur siasat untuk mengalahkan para kompetitor. Perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu pengertian visi dan misi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu yang tertentu. Sedangkan misi, pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa datang, di masa yang akan datang. Selanjutnya, merumuskan visi dan misi di dunia pendidikan. Bagi suatu organisasi, visi merupakan peranan yang penting dalam menentukan arah kebijakan dan karakteristik organisasi. Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi misi. Yang pertama itu, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Yang kedua itu, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi. Dan yang terakhir, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Sedangkan misi, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan misi sekolah antara lain, yang pertama itu pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Yang kedua, rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan atau tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan atau keadaan sebagai mana pada rumusan visi. Yang ketiga, suatu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dan rumusan misi atau keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Yang keempat, misi sekolah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan
ke masyarakat. Misi sekolah menggambarkan tentang produk yang diberikan akan ke masyarakat, dan yang terakhir yaitu tentang kualitas produk atau layanan yang akan ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Selanjutnya pelembagaan strategik pendidikan. Pelembagaan strategik akan lebih menjamin operasionalis dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Terdapat 3 elemen organisasi melalui mana yang pelembagaan strategik dan yang sifatnya mendasar dapat dilakukan, yaitu struktur organisasi, kepemimpinan dalam organisasi, dan kultur yang dianut oleh organisasi. Selanjutnya operasional strategik sekolah. Yang pertama itu operasional merupakan aspek yang terpenting karena tanpa adanya operasional maka tidak ada yang bisa dikerjakan. Yang kedua itu pengertian manajemen operasional. Sekolah tentu tidak terlepas dari manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan sebagai kegiatan dan sumber daya untuk tercapainya tujuan tertentu. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya sehingga menghasilkan jasa pendidikan yang diharapkan, maka kegiatan dalam manajemen operasional sekolah mencakup penggunaan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan fungsi pengendalian, dan proses transformasi. Manajemen strategik sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Yang pertama, pendekatan strategik dalam pendidikan. Yang kedua, strategi program mutu pendidikan. Baik, itulah hasil pemaparan saya dari keseluruhan kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.